Di dunia nyata, sebagian dari kita berada dalam keadaan ngerasa capek kerja. Bukan hanya capek fisik, tapi juga capek mental karena ngerasa melihat nggak ada ujungnya. Bangun pagi, siap kerja, ngejar target, pulang malam, tidur, besoknya ulang lagi. Tanpa disadari sudah berjalan bertahun-tahun. Di tengah kesibukan itu, pernah nggak kepikiran, sampai kapan ya kayak gini terus? Coba kita berhenti sejenak. Pejamkan mata sebentar dan bayangkan diri kita tepat 10 tahun dari hari ini. Apa yang kita lihat? Apakah kita masih berada dalam ritme yang sama? Masih terburu-buru di pagi hari, terjebak macet, mengejar tenggat waktu yang tiada henti, dan pulang dengan tubuh dan pikiran yang lelah? Atau bayangkan sebuah pagi yang berbeda. Kita bangun bukan karena dikejar alarm, tapi karena tubuh sudah cukup beristirahat. Ada waktu untuk menikmati secangkir kopi atau teh dengan tenang, menikmati udara pagi, mendengar kicau burung, tanpa ada perasaan gelisah tentang meeting atau target yang harus dikejar hari itu. Bayangkan kita memiliki kendali penuh atas waktu kita sendiri, bisa memilih untuk mempelajari hal baru, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga, atau menjelajahi tempat-tempat yang selama ini hanya ada di daftar impian. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus disiapkan? Perubahannya dimulai ketika kita berani mengajukan satu pertanyaan sederhana yang mungkin belum pernah kita tanyakan secara serius kepada diri sendiri. Berapa sebenarnya harga dari kebebasan yang diimpikan itu? Bukan dalam arti filosofis, tapi dalam bentuk angka yang paling nyata. Berapa nominal yang jika kita miliki, memungkinkan kita untuk berhenti menukar waktu dengan uang dan membiarkan uang itu yang bekerja untuk kita. Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, ini justru untuk memberdayakan. Karena sebuah target yang samar-samar akan terasa mustahil untuk dicapai, tapi sebuah target yang terukur, sekecil apapun langkah awalnya, bisa mulai kita raih. Pertanyaan berapa harganya adalah pertanyaan yang paling penting. Untuk mengetahuinya, kita bisa kenalan dengan 4% Rule yang dipopulerkan oleh gerakan FIRE, Financial Independent Retire Early, di mana seseorang yang sudah mencapai angka FIRE-nya dapat hidup dengan gaya hidup yang ditentukan tanpa harus bekerja. 4% Rule ini diteliti oleh 3 orang profesor di bidang keuangan dari Universitas Trinity. Mereka membuat penelitian tentang dana pensiun yang menganggap kita bisa ambil 4% per tahun setiap tahun saat pensiun, tapi dananya nggak akan habis. Angka tersebut didapatkan atas asumsi keuntungan dari investasi rata-rata 7% per tahun, yang kemudian dikurangi oleh asumsi inflasi 3% per tahun. Jadi, 4% adalah batas aman penarikan yang akan ketutup dari 7% keuntungan investasi dikurangi 3% inflasi. Tapi nih, kalau kita lihat lagi, inflasi di Indonesia nggak segitu ya. Dan sebenarnya teori ini masih diperdebatkan. Meskipun demikian, 4% rule ini bisa menjadi patokan mengenai besaran dana pensiun yang diperlukan. Ngitungnya gimana? Sederhananya, dana pensiun atau angka FIRE sama dengan pengeluaran tahunan kali 25. Angka 25 didapatkan dari 100% dibagi 4%. Misal pengeluaran bulanan 5 juta dikali 12 bulan sama dengan 60 juta. Dengan memakai 4% rule, itu berarti dana pensiun sama dengan 60 juta dikali 25 sama dengan 1,5 miliar. Ini belum mempertimbangkan usia target pensiun dan inflasi. Angka kebebasan itu ternyata mahal ya. Itu reaksi yang wajar. Tapi ini bukan hal yang mustahil. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya? Angka yang besar mungkin terasa seperti mimpi yang jauh. Tapi percayalah,
Setiap bangunan megah dimulai dari fondasi yang kokoh. Dan inilah 3 upaya yang akan menopang perjalanan kita menuju kebebasan itu. Upaya pertama adalah berdamai dengan realita, mengenal medan keuangan sendiri. Sebelum kita bisa mengubah nasib, kita harus berani melihat wajah finansial kita sendiri. Ini bukan tentang seberapa besar gaji kita, tapi seberapa jujur kita memetakan aliran dana yang keluar masuk. Coba luangkan waktu, duduk sendiri, dan catat dengan jujur. Dari situ kita akan menemukan cerita yang sesungguhnya. Mana yang benar-benar kebutuhan hidup dan mana yang sekedar pelarian dari rutinitas. Pengeluaran kecil yang kita anggap remeh ternyata bisa menjadi sungai yang mengalirkan potensi kebebasan kita. Mengenal medan sendiri adalah bentuk kejujuran tertinggi dalam perjalanan finansial. Disinilah kita menemukan kekuatan untuk mengambil kendali. Upaya kedua adalah seni mengelola, bukan sekedar menghemat. Dari konsumen menjadi investor. Banyak yang terjebak dalam pola pikir harus hemat. Tapi kebebasan sejati datang ketika kita berubah dari sekedar penyimpan menjadi pengelola yang bijak. Ini adalah seni memilih. Antara membeli barang murah yang cepat rusak dengan investasi pada kualitas yang bertahan lama. Antara menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat dengan mengalokasikannya untuk meningkatkan kemampuan diri. Antara memenuhi keinginan dengan memenuhi kebutuhan masa depan. Setiap rupiah yang kita keluarkan adalah suara untuk masa depan seperti apa yang kita inginkan. Ketika kita berhenti menjadi konsumen dan mulai menjadi investor, baik untuk diri sendiri maupun aset, disitulah transformasi menuju kebebasan benar-benar dimulai. Upaya ketiga adalah menciptakan sungai-sungai penghasilan, dari pekerja menuju pemilik. Saat ini mungkin kita masih seperti sungai yang bergantung pada hujan. Ketika kita berhenti bekerja, penghasilan pun berhenti. Tapi bayangkan jika kita bisa menciptakan banyak mata air yang terus mengalir tanpa bergantung pada musim. Inilah yang kita sebut membangun multi sumber penghasilan. Active income. Pondasi awal kita hasil dari waktu dan keahlian yang kita tukarkan. Portfolio income. Ketika uang kita mulai bekerja melalui pertumbuhan aset. Passive income. Puncak kebebasan, di mana kita bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus terlibat langsung setiap hari. Prosesnya mungkin dimulai dari tetesan kecil, investasi pertama yang terasa tidak signifikan, atau side business yang masih merangkak. Tapi dari tetesan kecil inilah, dengan konsistensi dan kesabaran, akan terbentuk sungai-sungai yang suatu hari nanti bisa menghidupi kita tanpa harus terus-menerus menukarkan waktu dengan uang. Ketiga pilar ini bukan sekedar teori. Mereka adalah kompas yang akan menuntun setiap keputusan finansial. Mulai dari bagaimana kita menghabiskan uang 50.000 hingga bagaimana kita mengalokasikan bonus puluhan juta. 10 tahun lagi, kamu akan seperti apa? 10 tahun dari sekarang ada 2 versi dirimu. Yang pertama masih berlari di jalur yang sama. Terburu-buru, lelah, bertanya, kapan ini berakhir? Yang kedua bangun dengan senyuman, menikmati pagi dengan tenang, merdeka memilih bagaimana menghabiskan harinya. Perbedaannya bukan nasib, bukan keberuntungan. Karena masa depan tidak terjadi begitu saja. Kamu yang menciptakannya lewat pilihan-pilihan kecil hari ini. Lalu, versi mana yang akan kamu pilih